Nubia Neo 3 GT adalah smartphone gaming dari Nubia yang dijual di harga 2,99 juta. Apakah HP ini semenarik itu dan apakah HP ini se-worth it itu? Mari kita lakukan review dari Nubia Neo 3 GT ini ya guys. Secara singkat, spesifikasi yang dibawa oleh HP ini itu menggunakan prosesor Union SoC T9100, RAM 8GB, dan storage 256GB bertipe UFS yang speednya kalian bisa lihat di layar kalian. Jadi mari kita lakukan review dari Nubia Neo 3 GT ini ya guys. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi performance-nya terlebih dahulu. Secara performance sebenarnya termasuk aman dan lancar. Kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan harian. Tidak ada lag, untuk multitasking juga termasuk aman, tidak ada iklan, kemudian haptic feedback-nya ini juga terasa mewah ya guys untuk kelas harganya. Tidak terasa seperti HP murahan. Kemudian skor Antutu sendiri mendapatkan angka 530 ribuan, sebuah angka yang tergolong besar untuk kelas harganya. Lanjut kalian bisa lihat skor Geekbench 6-nya. 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test-nya, PC Mark-nya. Kemudian mari kita bicara soal gaming. Di sini kita disclaimer terlebih dahulu. Untuk capturean rata-rata FPS yang biasa kita tampilkan, itu tidak bisa kita tampilkan karena ada isu secara software. Tapi kita akan sampaikan untuk rata-rata FPS secara generalnya seperti apa. Kita coba 7 game di sini, yaitu game Mobile Legends ini kebuka setting rata kanan, ultra, dapat rata-rata di 105-110 FPS. Kemudian game PUBG Mobile dengan setting Smooth Extreme dapat rata-rata di 60 fps. Game Call of Duty Mobile dengan setting Medium Frame Rate High dapat rata-rata di 59 fps. Game Free Fire dengan setting Ultra Frame Rate High dapat rata-rata di 60 fps. Game HOK dengan setting Ultra Frame Rate High dapat rata-rata di 60 fps. Game FC Mobile dengan setting Medium Frame Rate High dapat rata-rata di 59-60 fps. Game Genshin Impact dengan setting Lowest Frame Rate 60 dapat rata-rata di 49-52 fps. Overall, kita bisa bilang performanya termasuk bagus dan menarik. Apalagi dia punya manajemen panas yang bagus untuk buat gaming. Karena dia punya vapor chamber yang dimana itu bagus banget daripada generasi sebelumnya yang tidak punya hal tersebut. Kita apresiasi untuk Nubia membawa fitur vapor chamber di kelas harganya ya guys. Lanjut kita bicara soal kamera. HP ini membawa kamera utama 50 MP dan kamera depan 8 MP. Secara kualitas sebenarnya tergolong lumayan untuk foto-foto saja. Untuk kelas harganya, tidak bisa dikatakan yang jelek banget, tapi masih termasuk ya cukupan lah guys untuk sebuah HP gaming ya guys. Ingat ya, kata kuncinya HP gaming. Kemudian untuk perekaman video sendiri, HP ini bisa merekam hingga 4K 30 fps untuk kamera utama, tapi tidak ada stabilisasinya. Kalau kalian mau aktifkan stabilisasinya, maksimal di 1080p 30 fps. Untuk kamera depannya, dia juga maksimal di 1080p 30 fps, dan tidak ada stabilisasinya. Secara kesimpulan juga untuk kualitas kameranya memang tergolong kurang ya guys. Untuk itu kalian bisa lihat untuk sampel foto dan videonya juga setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Nubia Neo 3 GT. Kalau kita gunakan buat perekaman video, dia maksimal di 1080p 30 fps. Untuk stabilisasinya, ini kayaknya belum terlalu bekerja dengan baik ya kalau kita lihat. Tapi ya untuk harga 2 jutaan masih tergolong wajar. Cuma untuk warnanya, kemudian untuk skin tone kita, ini memang ada kecenderungan ke pucat ya. Jadi terus warna-warna sekitarnya ini memang agak sedikit pucat kalau menurut kita. Tapi gimana untuk kualitas kamera depannya? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Nubia Neo 3 GT kalau kita gunakan buat perekaman video. Sayang sekali ya, ini stabilisasinya benar-benar shaky sekali ya. Padahal gyroskopnya ada loh. Harusnya ini bisa diupdate dengan adanya update software supaya bisa memperbaiki kualitas kamera
dari Nubia Neo 3 GT kalau kita gunakan buat perekaman video. Ini bisa 4K 30 fps BTW. Dan ini menarik ya, meskipun dia adalah HP gaming, memang fokusnya ke performance gaming bukan ke kamera, tapi ya agak disayangkan sih sebenarnya kalau dia bisa stabilisasi sedikit lagi lebih baik, itu akan lebih baik lagi. Dan gimana menurut kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Nubia Neo 3 GT dalam kondisi low light ya guys. Lebih tepatnya ini subuh, jadi nggak benar-benar low light banget ya. Ini sudah mulai terang, dimana matahari sudah mulai ada, dan kita bisa lihat ini kualitasnya sebenarnya ya termasuk oke, meskipun warnanya agak offside ya. Dan memang lagi-lagi ini adalah HP gaming ya. Jadi ya kalau kita dikasih kualitas seperti ini ya, sebenarnya kita nggak bisa terlalu protes terlalu banyak. Tapi overall kita bisa bilang ini termasuk lumayan banget loh guys untuk sebuah HP gaming, meskipun gak ada stabilisasinya. Tapi gimana, makanya silahkan tulis di kolom komentar. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakangnya dalam kondisi low light. Kita rekam di 4K 30 fps. Kurang lebih seperti ini untuk kualitasnya. Untuk warnanya ini nggak benar-benar ekstrim low light, tapi menurut kita ini sudah termasuk lumayan banget loh guys untuk kualitasnya. Gimana makanya untuk kualitas kamera belakangnya, meskipun tadi berasa jitternya ya, ada kesulitan fokusnya sedikit, tapi overall ya lagi-lagi ini adalah HP gaming yang tidak menurunkan nilai jual dari kamera ya. Overall sih ya masih ya termasuk cukupan lah guys. Untuk kelas harga masih 2 jutaan masih termasuk ya lumayan cukup lah. Tapi gimana, silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Lanjut dari sisi layar, HP ini bukan layar 6,8 inch OLED, resolusi Full HD plus refresh rate-nya 120Hz, bisa nonton YouTube 4K 60 HDR, tapi sayangnya untuk wideband-nya masih L3. Tapi di bawah matahari sudah terlihat dengan terang dan baik ya guys. Kemudian mari kita bicara soal speaker. HP ini dibekali oleh dual speaker plus DTS yang termasuk bagus suaranya. Kalian bisa dengarkan sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Lanjut dari sisi baterai, HP ini bukan baterai 6000 mAh yang termasuk cukupan untuk penggunaan harian asal kalian tidak aktifkan RGB light-nya ya guys. Lanjut dari sisi charging sendiri, HP ini bekal charger 80 watt yang butuh waktu 1 jam 15 menit untuk full charge karena ada slowing charge dari 80 ke 100% ya guys. Kemudian dari sisi security sendiri sudah ada under display fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock. Lanjut dari sisi desain, menurut kita terasa mewah dan bagus banget, apalagi dengan RGB light-nya ini termasuk cakep banget ya guys. Menurut kita ini suatu hal yang unik dan sebuah HP gaming yang menunjukkan identitas gamingnya guys. Kemudian dari slot SIM card sendiri, HP ini dibekali oleh slot SIM card 2 SIM card tanpa micro SD slot dan tanpa dukungan eSIM. Kemudian dari aplikasi zoom sendiri, HP ini belum support virtual background zoom ya guys, karena chipsetnya belum mendukung. Lanjut dari sisi fitur, HP ini sudah punya NFC, punya IP rating IP54, kemudian dia punya shoulder triggers, kemudian support USB OTG, tidak ada jack 3,5 mm, dan tidak ada aplikasi FM radio ya guys. Lanjut untuk navigasi Google Maps termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama menggunakan navigasi menggunakan smartphone ini. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, HP ini mendapatkan jaminan update software hingga 1 kali update OS dan 2 tahun security yang dimulai dari Android 15 ya guys. Kemudian untuk fitur AI sendiri sudah tersedia, di mana untuk objek dirasa sudah pasti aman. Kemudian yang menarik di sini dia punya AI Virtual Companion, yang dimana di sini kalian bisa aktifkan ataupun nonaktifkan yang namanya Demi. Ini unik banget untuk sebuah HP market gaming ya guys. Kesimpulannya, ini adalah HP yang termasuk menarik untuk kalian beli, khususnya buat kalian yang memang incar HP gaming dengan budget 2,9 jutaan. Dan punya desain yang memang gaming banget dan cakep banget, apalagi RGB light-nya ini juga termasuk bagus banget ya guys. Tapi gimana kan? Apakah menarik atau tidak? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan thank you sudah nonton video ini, jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya guys. Oke guys, bye-bye!